Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 di Universitas Sultan Ageng Tirtaya Sabaya. Hari ini pada tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Di unit kerja saya SMP Santo Vincentius Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajar dengan materi bernyanyi solo di kelas 7. Adapun metode yang saya pakai adalah problem-based learning. Berikut adalah video yang saya buat. Selamat menyaksikan. Ada 5 orang Bu yang gak masuk. Calvin, Gio, Kenzi, Mika, sama Yonel. Oh Yonel. Kenapa mereka tidak masuk? Sakit Bu, yang satu Mika izin. Oke. Terima kasih untuk informasinya. Semoga nanti pertemuan berikutnya mereka bisa ikut ya. Baik anak-anak, untuk hari ini kita masuk ke pembelajaran seni musik. Kalau minggu lalu kita belajar tentang alat musik. Kalian bermain pianika belum? Ya. Pianika, mengenal notasi galung. Nah, kalau sekarang kita akan memulai dengan bernyanyi solo. Baik anak-anak, hari ini materinya adalah bernyanyi solo. Ayo berlatih teknik vokal yang baik dan benar. Nah, sebelumnya buat mau bertanya dulu. Ada yang pernah les vokal? Oke, les vokal. Les vokal apa yang dilatih? Aku dilatih intonasinya, pelafalan dari bahasanya, dan pernafasannya adalah bernyanyi. Oh, bernyanyi bernafas. Tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik berlatih teknik vokal yang benar secara bertahap. Ibu paham bahwa semua anak sebenarnya bisa bernyanyi, hanya teknik vokalnya yang harus baik. Ya, jadi tidak hanya sekedar bernyanyi. Nah, kemudian peserta didik memiliki kebiasaan yang baik dan rutin. Jadi setelah pembelajaran ini nanti kamu belajar tuh olah vokalnya. Jadi suaranya terbentuk tidak hanya pada saat pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan hasil latihan. Jadi kamu nanti bernyanyinya juga pasti baik hasilnya kalau latihan. Ya. Nih, siapa idolamu dalam bernyanyi? Nah, ini ada gambar-gambar. Bu Yohan mau bertanya dulu nih. Oke, ini siapa namanya? Yang gede Raisa. Raisa. Ini ya Vincent Liodra. Ini Stella Tulus. Ini Niko Taylor Swift. Apakah mereka termasuk idola kalian? Iya. Mereka itu bagaimana tanggapan kalian tentang mereka? Suaranya bagus. Suaranya unik. Apalagi? Lafalannya bagus. Terus apa lagi? Lagu-lagunya keren. Apalagi? Nafasnya panjang. Nafasnya
pengambilan nada atau nada dasar yang dia pakai ya. Apakah dia sudah berlatih sebelumnya dengan nada dasar yang sama yang dia latih. Nah, apalagi biasanya Ibu Yohan bertanya, kalau kamu disuruh nyanyi di depan umum, apa yang kamu lakukan? Itu sama ketika dia bernyanyi, ini juga menjadi faktor penentu juga ya, grogi. Kalau kita salah baca not atau nadanya itu jadi fals. Nah, ini juga yang menunjukkan bahwa Keisha ini suaranya bagus. Kalau nggak bagus nggak mungkin dia jadi artis ya dan terkenal. Tapi memang ada faktor-faktor yang membuat dia kadang-kadang artis juga manusia ya, ada salahnya, nggak mungkin dong dia sempurna terus. Seorang Raisa atau Tulus atau Agnesmo juga pasti dia punya hal yang lebih buruk gitu. Baik, kalau tadi dari segi perannya si Keisha. Nah, untuk itu sekarang kita coba kira-kira sebenarnya teknik vokal yang baik dan benar itu apa ya? Seperti apa ya? Halo singers, ketemu lagi dengan saya, Indra Aziz di Vokals. Bebaskan suaramu. Ketika kita membahas tentang teknik vokal, seringkali kita dibuat bingung. Banyak banget istilah-istilah yang misterius, misalnya nyanyi dari diafragma, dari perut, tone production, dan segala macam. Sebetulnya nggak harus istilah-istilah ya. Video ini kita akan membahas dasar-dasar teknik vokal melalui 7 langkah mudah yang bisa langsung kamu praktekin sekarang. Belajar dengan diri, tapi kita belajar nih, cara megang gitar tuh begini ya, tangan kirinya, tangan kanan. Nah, kalau buat vokalis, cara megang instrumennya adalah dengan posture, baik itu berdiri maupun duduk. Cara yang gampang untuk mengingat postur yang baik adalah cukup satu kata, yaitu bangga. Gimana sih postur bangga itu? Gampang ya, misalnya saya berdiri seperti ini. Saya cukup tidak perlu membusukkan dada yang pasti tidak membungkuk, tapi bangga aja pokoknya ya. Simple, dan wajah kita ke depan. Saat kita duduk sama aja, bangga juga, jangan nyender, jangan bungkuk kayak gitu. Dan wajah kita pertahankan ke depan. Kenapa? Karena kita ingin organ pernafasan di dalam badan kita ini berfungsi dengan leluasa. Lagi pula postur yang baik bikin kita terlihat profesional. Gimana? Gampang kan? Jadi kalau kamu nyanyi, latihan pernafasan, latihan vokal, jaga postur bangga. Nah, nanti saat kamu di panggung, kamu nyanyi misalkan dengan lari ke kiri, lari ke kanan, atau mungkin dengan berlutut kayak gitu, badan kamu akan mengingat postur bangga ini tanpa harus pikirin lagi. Itu namanya muscle memory. Oke, diingat ya. Be proud to be a singer. Step yang nomor 2, pernafasan. Nah, ini juga banyak bikin orang jadi bingung ya. Apaan sih diafragma segala macam? Diafragma adalah otot yang mengatur pernafasan kita, sementara paru-paru adalah kontainernya. Jadi yang harus dilatih adalah diafragma, betul. Tapi kita jangan sampai bingung ya, jangan sampai kita pusing jadi gimana pernafasan yang benar. Oke, coba kita ikutin seperti ini ya. Saat kita ambil nafas dari hidung, pundak jangan naik, dada jangan naik, atau perut dibiarkan mengembang. Jadi biarin perutnya mengembang ya. Saat kita buang nafas, perut kita biarin masuk ke dalam. Oke, jadi kita coba beberapa kali ya. Coba ambil nafas, biarin perut mengembang, dada jangan naik. Terus pas buang nafas, perut kita biarin masuk ke dalam. Tujuannya apa? Supaya saat kita ambil nafas dan tarik nafas, tekanan udara itu stabil ya. Jadi kita ceknya nih, kita ngasih support ke nada itu. Jadi kalau nada itu tidak support dengan baik, mungkin jadinya jadi nggak ketahan pitch-nya, tone-nya nggak terbentuk ya. Jadi harus disupport oleh nafas. Ya, jadi anggap aja nafas itu kayak yang penyangganya. Pastikan saat kita ambil nafas, biarin kita mengembang. Pas kita nyanyi, perut kita boleh kita kencengin atau kita masukin pelan-pelan supaya tekanan udaranya tetap sama dan stabil saat kita bernyanyi. Itu aja ya, nggak usah mikir ribet-ribet. Step nomor 3 yaitu tone production. Gimana kita memproduksi tone atau suara kita supaya bulat, supaya nggak cempreng dan sebagainya. Sebetulnya di era musik sekarang ya, pop, rock, jazz, itu berbagai macam jenis suara itu sah-sah aja, jadi nggak harus bulat seperti orang seriosa atau yang klasik. Tapi tetap kita harus menjaga supaya tidak mudah capek, tidak mudah cedera vokal. Caranya, ikutin ya. Coba kamu lihat ke atas. Kalau kamu nyanyi, ya itu rasanya di leher banget. Kalau kamu lihat ke lantai, kalau kamu nyanyi, rasanya lebih depan. Nah itu secara umum adalah cara yang ingin kita lakukan saat kita bernyanyi, yaitu menempatkan
suara di depan wajah dan bukan di leher. Jadikan hal ini kebiasaan untuk menyanyi di depan wajah sehingga tidak membebani leher terlalu banyak. Tetapi sekali lagi jangan takut bereksperimen dengan suara kita. Kita bisa nyanyi dengan husky, bisa juga nyanyi dengan lebih ngerok, atau lebih cepat, macam-macam bisa kita lakukan. Jangan takut bereksperimen dan jangan maksa. Kalau ada ketinggian atau rendahan, kita pasti aja dengan dasarnya ya. Cukup itu aja yang penting. Itulah tone production. Lalu powernya gimana? Aduh, zaman sekarang itu power tuh nggak gitu-gitu apa pentingnya ya. Kenapa? Karena kita bisa pakai mikrofon. Kalau pakai tinggal gedein aja ya. Yang penting warnanya, ekspresinya dan tone-nya itu tidak membebani mereka terlalu banyak. Itu aja, simple. Step yang nomor 4 yaitu pitch. Apa itu pitch? Pitch adalah tinggi, rendahnya nada. Yang mengatur pitch itu apa sih? Sebetulnya bukan beda suara loh. Iya, beda suara pasti. Tapi yang lebih utama mengatur pitch adalah nih, pendengaran kita. Jadi kalau kamu ingin pitch kamu bagus, kamu harus melatih kepekaan pendengaran kamu. Satu cara yang sangat efektif dalam melatih hal ini adalah dengan solfeggio. Simpel aja nih. Yuk ikutin saya ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Itu solfeggio yang simpel. Kita belajar melebelkan nada-nada supaya kita bisa membedakan pitch ini tuh beda sama pitch ini. Oke, yang berikutnya, itu lagi ya. Do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, do, si, re, do. Kayak gitu contohnya. Jadi kita agak tuker-tuker kepalanya supaya kita lebih mengenal nada itu. Dan kalau perlu kamu ambil lagu yang simpel, misalnya potong bebek angsa masak di kuali. Kita konversi menjadi solfeggio. Itu menarik kan? Tapi itu melatih kepekaan pendengaran kita. Dan kalau pendengaran kamu bagus, pitch kamu otomatis akan bagus. Hal berikutnya yang simpel adalah belajar alat musik ya. Belajar piano, belajar gitar itu akan mempertajam pendengaranmu. Step yang nomor 5 yaitu tempo dan ketukan. Kalau kamu serius soal nyanyi, please jangan anggap remeh tempo dan ketukan. Karena kamu bisa aja nih, pitch-nya agak drifting sedikit, tapi tempo kamu bagus, ketukan kamu bagus, nyanyi kamu pasti akan lebih enak. Misalnya deh, orang rap, kenapa bisa asik? Karena temponya dan ritmenya, ketukannya pasti asik. Dalam musik ada sebuah tool yang namanya metronom. Semua musisi menurut saya perlu belajar menggunakan metronom ini. Simpel ya, di HP juga ada. Saya mau cari aplikasi metronom misalnya ya. Nah ini contoh bunyi dari metronom ya. Nah kita belajar mengikuti ketukan dari metronom ini dan pastikan tempo kita tidak lebih cepat atau lebih lambat. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Itu contoh melatih nyanyi menggunakan metronom supaya tempo dan ketukan kita bagus. Langkah yang nomor 6, artikulasi. Apa itu? Gimana kita membentuk kata-kata atau kalimat dalam lirik lagu. Artikulasi itu sering banget dianaktirikan. Padahal buat saya 50% dari vokal yang baik itu adalah artikulasi yang baik. Jadi kalau kamu punya artikulasi yang baik, vokal kamu akan terdengar lebih enak, tone kamu jadi lebih bulat dan sebagainya. Jadi penting banget artikulasi itu. Lalu cara latihnya gimana? Banyak vocalizing yang melatih artikulasi, tapi cara paling gampang adalah kita baca aja berita. Kalau kita baca sejelas mungkin, itu kan melatih artikulator kita. Artikulator kita adalah lidah, bibir, dan sebagainya ya. Misalnya saya pilih di sini, misalnya nih berita tentang bola. Frank Lampard membuat gelandang-gelandang Chelsea tampil apik dan bisa mencetak gol musim ini. Setidaknya hal itu yang diungkapkan oleh Ross Barkley. Lampard ditunjuk menjadi manajer Chelsea. Pria 41 tahun itu yang juga mantan pemain Chelsea musim 2001 hingga 2014 itu membuat banyak perubahan di skuad The Blues. Nah itu contoh latihan artikulasi. Simpel kan? Memang awalnya saat kita melatih artikulasi akan terdengar formal. Tapi nantinya kalau kita mau rubah-rubah artikulasinya, mau kita bikin lebih gepeng atau kita bikin lebih slurry, nggak apa-apa ya buat style. Tapi untuk melatih dasar teknik vokal seperti video ini, kita melatihnya dengan formal seperti tadi. Dan step yang terakhir, yang nomor 7 adalah ekspresi. Jangan lupa, nyanyi itu bukan hanya merangkai nada-nada dan melodi, tetapi nyanyi adalah bercerita. Gimana sih ekspresi yang baik? Aduh gampang banget. Yang pertama
kalau kita benar-benar masuk ke dalam isi dari lagunya. Lagu itu cerita tentang apa sih? Apa tentang patah hati, atau tentang jatuh cinta, atau tentang kangen seseorang, dan sebagainya. Kita benar-benar rasapi banget lirik dan isi dari lagu itu. Setelah kita mengerti dan kita tahu banget isi lagu ini itu apa sih, lalu kita ceritakan balik kepada yang mendengarkan. Pendengar hanya bisa merasakan lagu itu kalau kita sendiri ini merasakannya juga. Jadi nomor satu, kita harus mengerti banget isi dari lagunya. Setelah itu kita nggak perlu acting, nggak perlu dibuat-buat, natural aja. Maka ekspresi itu akan keluar dengan sendirinya dengan sangat natural dan enak. Ceritakan tentang apa itu? Teknik vokal. Ada apa saja dalam video tadi? Kebayang gak sih kalau kalian jadi penyanyi profesional, ternyata mereka nyanyinya juga butuh seperti itu. Dan mungkin mereka tidak ada teknik. Nah, mari sekarang kita praktekkan apa yang tadi disampaikan oleh Prinsa. Diafragma. Gimana cara tadi pernafasan diafragma? Coba tarik nafas. Itu boleh naik nggak? Tidak. Coba tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Baik, kita coba ya yang pertama ya. Yang pertama, bukan yang pertama. Ini tarikan nafasnya di sini ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, hembuskan. 2, 3, 4. Stop. Oke. Saya, apa yang dirasain? Kalau pernafasan dada pasti gitu ya. Tapi kalau pernafasan diafragma itu pasti kamu seperti menghirup. Kamu hirup udara segar. Biasa. Yo, sekarang yang kedua, tarik nafas 1, 2, 3, 4. Hembuskan. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sekarang yang ketiga. Ini cuma 1, 2 gitu ya. Tarik nafas 1, 2, hembuskan. 1, 2, 3, 4. Tarik nafas 1, 2, hembuskan. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tarik nafas sekali. Hembuskan. 1, 2, 3, 4. Tarik nafas lagi. Hembuskan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nah, ini teknik vokalnya. Coba A. I. U. E. O. Konsonan. B. M. D. F. G. H. K. L. N. Ya, dibuka lagi ya. Oke, coba B. M. D. F. G. H. K. L. N. Lihat, sekarang kita vokalistik dengan nada humming ya. Atau ada kubahnya? Supaya bersuara. 1, 2. Oke, sekarang yang bawah. I, E, A, O. Ya, jadi hummingnya jadi I, E, A, O. O-nya bukan, jadi harus dibuka muda. I, mana I? A. A, bawah. A. E, O, U. Ya, itu ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, yang bawah ya, yang kedua. U, O, A, E, I. Dibalik ya.
1, 2, 3, 4. Buka lagi mulutnya karena masih ke sampingnya masih kurang terbuka lebar. Yuk. 1, 2, 3, 4. Coba ya kita baca notasi dulu. Ulang, 1, 2, 3. Sekarang dengan artikulasinya dengan hurufnya 1, 2. Sekarang yang bawahnya pakai yang BP ya. BP ya, siap? 1, 2. 1, 2.
Silakan kalian, ini namanya mentimeter. Nah, 4267 426 426. Sudah? Untuk bernyanyi dengan baik perlu menggunakan teknik pernafasan dengan baik. Jelaskan bagaimana menggunakan pernafasan dalam bernyanyi. Pernafasan apa yang dipakai tadi? Lalu jelaskan cara-caranya. Sudah ya? Mari kita praktik bernyanyi lagu Tanah Air. Tadi sikap yang pertama apa yang diajarkan? Sudah banget. Posturnya apa? Bangga. Nah, silakan hari ini kalian praktik menyanyikan apa yang dilatih tadi. Silakan nomor absen 1, Abigail. Silakan maju Abigail. Abigail, adiknya ke sana. Udah bagus banget, jadi suaranya bisa keluar. Nah, baik, terima kasih Kaila. Satu lagi, silakan satu lagi. Terima kasih Abigail, kita kasih baik, satu lagi, Niko. Yuk, silakan angkat tangannya. Silakan Stella. Suaranya udah bagus, terus artikulasinya juga jelas, jadi lirik yang nyanyi itu terdengar jelas sama kita. Baik, terima kasih Stella. Yang lainnya? Mau memberi tanggapan, Zanetti? Udah bagus sih, terus dia ngambil nafasnya juga udah benar, jadi dia nyanyinya tuh bisa puas gitu, jadi bisa keluar semua suaranya, ada powernya. Baik, ada power dan ini ya, relax nyanyinya ya. Baik, terima kasih. Silakan duduk Niko. Baik, anak-anak, kita sudah di bagian terakhir. Ketika kamu berdiri di depan, apa yang harus ada? Ekspresi 1, 2. Percaya diri. Ya, percaya diri itu penting. Karena ketika kamu percaya diri, maka yang namanya lupa, namanya apa tuh hilang semua.
ya kan? Nah, jadi nanti ketika minggu depan kita akan praktik menyanyikan satu-satu pengambilan nilai ya. Jadi diharapkan kalian sudah siap dan direfleksikan tadi teman-temannya bernyanyi apa ya yang kurang. Lalu kalau nanti saya latihan apakah teknik vokal saya sudah baik atau belum? Seperti itu ya. Sampai berjumpa di minggu depan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk kalian sudah fokus, sudah mau belajar bernyanyi di depan. Dan mari kita tutup dengan doa. Siapa yang mau doa? Cecil? Doa yang ulang.